Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ini jadi pengen ikut gerak juga ya? Alhamdulillah. Rutinitas ya Pak? Tiap sore. Tiap sore. Saya juga rutinitas Pak, cuma pakai bajunya doang ya. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak. Baik, kita ingin menyapa dulu pemirsa Duta TV Jumat sore, Jumat Inspirasi. Seperti biasa saya Diana Rosianti menyapa Anda dan mengajak Anda untuk berjumpa dengan dia. Kali ini agak istimewa karena tamu saya adalah orang yang sangat, bukan dibilang penyuka lagi, beliau adalah sangat-sangat terinspirasi dengan perolahragaan ini. Nanti kita akan ngobrol bersama Pak Fahrudin, Direktur Utama Bank Kalsel. Ya. Kita akan sapa dulu. Salam sehat. Waalaikumsalam. Salam sehat. Baik, Pak, tadi setiap sore, tapi yang kalau referensi saya Pak Fahrudin ini kan tidak hanya melulu lari. Iya. Hampir semua cabang olahraga apa saja Pak yang disukai Pak? Pertama lari, yang terakhir yang rutin sekarang lari. Kemudian sepeda. Sepeda itu sekarang agak berkurang. Dulu pernah badminton, tenis meja, waktu sekolah bola basket. Sekali dulu main bola, futsal. Pertanyaannya, olahraga apa yang nggak bisa? Gitu aja ya. Karena ini semua bisa. Olahraga apa yang nggak bisa? Olahraga saya yang tidak bisa adalah atau tidak terlalu suka gitu. Pertama adalah yang diamnya banyak. Apa itu Pak? Yang catur gitu ya. Kemudian karombol itu nggak bisa. Kemudian yang memancing. Gitu ya, Pak? Kan banyak diam, perlu kesabaran itu. Yang kedua, yang faktor keterampilannya lebih tinggi, jadi seperti memanah, menembak. Tapi kalau faktor fisik kemudian kebersamaan, nah itu mungkin dapat passionnya di sana. Bagi Pak Fahrudin sendiri, olahraga atau sport itu kan kadang-kadang menginspirasi kita terhadap ya mungkin pola hidup kita dan sebagainya. Menurut Pak Fahrudin, kalau Pak Fahrudin menyerapi sport atau olahraga itu apa sih yang membuat Bapak itu merasa enjoy di situ? Saya merasa kalau setiap habis olahraga, perasaan segarnya itu dapat. Kemudian perasaan semangat itu. Jadi meningkatkan adrenalin kita. Jadi dan lari ini mungkin menurut saya salah satu olahraga yang menumbuhkan rasa senang, rasa bahagia itu. Saya itu yang kenapa saya pengennya adalah berkeringat dan capeknya dapat. Lari ini adalah dan keringatnya luar biasa, dan itu yang menginspirasi saya. Hampir setiap pagi saya lakukan olahraga. Ada beberapa yang justru menghindari kelelahan, menghindari olahraga karena nggak mau capek. Termasuk yang ngomong ini loh Pak, gitu loh. Itu kenapa ya? Jadi mindsetnya mungkin saya balik. Saya senang sekali capek dan sampai pada titik tertentu, sehingga kalau saya olahraga sudah sampai titik tertentu, jadi kalau capek bekerjanya saja belum melampaui itu, berarti kita masih sehat. Saya alhamdulillah mungkin yang terbilang jarang sakit mungkin karena titik capeknya sudah terlewati. Dengan tapi berolahraga. Ketika capek tetap istirahat begitu ya? Tetap istirahat. Nah, harus tidur yang cukup, makan yang asupan yang bagus. Baik. Filosofi dari olahraga tadi, selain tadi untuk sehat, kalau kita lari ke kompetisi olahraga itu kan dibilang sportif. Apakah itu juga mempengaruhi di dalam kehidupan Pak Fahrudin, termasuk juga dalam karir? Jadi satu yang banyak saya belajar khususnya di sepeda dan lari ya. Jadi satu yang saya sering kali sampaikan ini ke teman-teman adalah kita tidak bisa memandang tujuan itu pengen kita langsung capai. Tapi harus ada pentahapan yang harus kita susun. Ada terminal-terminalnya. Jadi misalnya kita ke Banjarbaru, kita tidak bisa mikirnya Banjarbaru. Kalau capek dari sini, apa kalau langsung Banjarbaru? Capek. Jadi kita harus mikir Palnam itu berapa, kemudian Gambut itu berapa kilo. Jadi pentahapan itu yang bisa mindset kita susun, dan kita sudah bahwa saya akan sampai di sana. Tapi melalui proses pentahapan, dan saya yakin hidup itu proses. Melalui olahraganya saya belajar. Dan dari situ bisa menyerapi apa jadi maknanya ya Pak. Dan di tempat kerja pun saya lihat bahwa orang-orang yang senang berolahraga tuh jiwa sportifnya lebih tinggi ketimbang yang kebanyakan ya. Kebanyakan seperti itu. Baik, sedikit flashback ya Bapak, kan saat ini walaupun belum terlalu lama sudah dilantik sebagai Direktur Utama PT Bank Kalsel. Nah, kalau Bapak melihat tadi ada filosofi sporty yang memang menjadi kayaknya tuh dan darah daging ya. Lalu ketika diberi amanah itu, apa Bapak mengkombainnya bersama tim dan lain-lain? Satu, ini karena saya asalnya memang dari dalam ya. Dari dalam, dan saya ajak teman-teman untuk bisa berkolaborasi, tidak hanya sebatas pekerjaan, untuk kegiatan-kegiatan yang
ekstrakurikuler seperti ini pun kita sering gabung, kita olahraga bareng. Dan mudah-mudahan ini juga berinspirasi teman-teman yang lain supaya hidup sehat. Dan satu lagi, saya membiasakan di kantor naik tangga. Oh, jadi nggak pakai lift gitu ya? Pakai lift, kecuali kebetulan Keperluan lift ada sama baru. Tapi kalau dari pagi saya naik dulu, betul-betul. Karena menurut saya itu sehat sekali kalau naik tangga itu. Dalam proses memimpin, tadi Bapak menjelaskan bahwa saya ini dari awal berkarir di Bank Kalsel. Itu dari tahun berapa, Pak? Saya masuk 95. Itu dari awal karir? Dari awal karir, baru begitu. Fresh graduate? Fresh graduate. Oh, berarti ini militan ya Bank Kalsel. Dari mulai judul namanya BPD ya. Oke. Baik. Nah, Bapak sendiri kan artinya ketika seiring, ibarat maraton nih, bareng sama rame-rame sama teman-teman, lari semakin jauh, semakin panjang, semakin berguguran nih Pak. Makin berguguran dan sampai di posisi puncak, itu akhirnya kan tinggal sendiri nih. Yang lain mungkin di bawah menggandeng, mensupport. Filosofi yang seperti ini dan bagaimana Bapak memanage, terpaksa, bukan terpaksa ya, kondisi mengatakan harus menghandle teman-teman senior dan apa yang Bapak lakukan? Saya dulu seringkali mengasumsikan bekerja ini seperti kita lomba lari. Lomba lari harus sportif, tentunya tidak ada kita sudah tentukan kualifikasi perlombaan itu seperti apa. Apakah lomba larinya cepat-cepatan? Apakah yang dipilih nanti adalah yang terbaik? Nah, ini mungkin yang seringkali saya sampaikan bahwa kita larinya kan adalah lari yang paling cepat yang dihitung. Kemudian dengan jujur, tidak yang tiba-tiba cari pintas jalan, tidak tiba-tiba ada Gojek, naik ojek lalu sampai ke muter jalan nerabas. Sementara mungkin banyak teman-teman yang lain yang larinya dengan sungguh-sungguh. Mereka udah sampai di tempat finish dengan tergopoh-gopoh, capek, tali sepatunya lepas. Sementara yang lain enak-enakan. Nah, kebersamaan itu mungkin yang jiwa sportif dan kebersamaan yang saya pastikan. Dan setelah saya berada di atas, insya Allah kita akan semua rangkul teman-teman yang belum sampai supaya berada sama-sama di titik finish itu bersama-sama. Baik, itu adalah spirit kebersamaan. Tetapi kalau hidup itu kan selalu dua sisi ya Pak, sisi kita dan sisi orang lain. Kalau dari sisi Bapak tadi pokoknya filosofi sportivitas. Ya lari jarak jauh dengan cara yang benar dan itu pada akhirnya pemenang itu hanya memang kan ada satu. Tetapi sisi lain adalah sisi orang lain. Bapak misalkan sudah legowo, menggandeng, membuka jalan, ingin bersama, tetapi belum tentu orang yang lain yang tertinggal, yang merasa kok kamu kayaknya nyalip deh gitu lah. Itu Bapak biasa melakukan pendekatannya seperti apa? Jadi pendekatan saya selama ini lebih dari dulu ya, kita sering guyup dengan teman-teman, gabung. Nah, saya mungkin termasuk orang di Bank Kalsel yang mungkin tidak terlalu dipersiapkan menjadi direksi. Mungkin ada yang lebih dipersiapkan, tapi finishnya belum tentu sama. Nah, ke depan saya pikir semoga kepercayaan dari para pemegang saham, gubernur, wali kota Kalimantan tetap percaya orang dalam. Nah, tugas saya sekarang di dalam adalah mempersiapkan kader itu. Baik itu kader kepala cabang, kepala divisi maupun direksi sudah saya siapkan. Tahun ini saja kita sudah memberangkatkan 4 orang untuk sekolah SESPI, pimpinan bank. Ada 4 orang sudah siapkan. Karena memang mungkin tahun depan saya dan direksi yang lain mungkin waktunya berakhir, nanti akan kita siapkan kader dari dalam. Insya Allah mudah-mudahan ini diberi kepercayaan dan amanah oleh dari seluruh kepala daerah di Kalsel. Kenapa mindset Bapak itu tidak menganggap malah memberikan fasilitas, tidak menganggap mereka saingan? Oke lah, memang akan ada saatnya, setiap orang tuh pasti ada titiknya gitu lah kan. Safety landing adalah yang paling make regeneration is good gitu lah kan. Tapi kan tidak semua orang begitu. Kenapa Bapak melakukan itu? Saya pikir membantu orang lain, kita akan dibantu orang lain. Itu betul saya yakin sekali itu. Jadi kebaikan yang kita berikan akan berimbas, orang lain akan berikan kebaikan yang sama. Saya yakin itu. Dan jadi tidak ada ketakutan itu ya Pak? Saya sudah buktikan itu. Baik. Aman saja. Kalau kita belajar dari perjalanan seorang Pak Khairudin ya, gitu loh kan. Pasti apa yang dilakukan hari ini tuh karena pernah melihat, merasa
menjalani. Menjalani. Ya. Adakah titik-titik yang ya menurut Pak Farudin pada akhirnya saya tidak akan melakukan itu loh karena itu rasanya tidak nyaman. Yes. Saya akan melakukan Ya. ini karena ini yang diperlukan. Ya. Apa Pak yang Bapak temukan dalam perjalanan karir? Jadi dalam keseharian, karena saya sudah menjalani, sudah merasakan, sudah melewati ini semua, baik itu di cabang, di divisi, pada posisi tertentu ya. Mungkin tidak semua posisi saya bisa, tapi setidaknya mewakili semua level itu. Nah, saya tidak akan meminta karyawan kita melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah saya lakukan, dan itu tidak mungkin dilakukan. Itu yang pasti. Jadi saya harus punya keyakinan dulu bahwa apabila mereka melakukan itu, mereka bisa. Kontrolnya bisa terlihat ya, standarnya ada gitu ya. Nah, makanya pendekatan yang melalui mungkin kegiatan-kegiatan seperti ini itu bisa dilakukan. Baik, kita masih akan berbincang dengan Pak Farudin. Saya juga tertarik bagaimana sih pola leadership yang dilakukan oleh Pak Farudin, termasuk kan sekarang ya memang zamannya milenial, pasti agak berbeda ya dengan kita. Tapi mereka harus diberi ruang. Kadang-kadang tadi Pak Farudin mengatakan bahwa mereka kadang-kadang mungkin belum siap sehingga harus dipersiapkan. Apa saja yang harus dilakukan agar tim itu siap? Kapan saja perubahan haluan terjadi, mereka siap untuk take over. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali kita masih ngobrol dengan Pak Farudin. Kita seru ya. Tadi Pak Farudin sudah menggambarkan bagaimana merangkak dari bawah bersama mengayuh kapal ini kan gitu. Tetapi ya tadi perilaku itu kan berbeda-beda. Nah, leadership atau kepemimpinan dalam kacamata Pak Farudin itu seperti apa sih? Satu bagi saya adalah saya sudah melalui itu, menjalani itu, melewati itu satu hal. Dua, yang lain saya adalah keterlibatan saya di dalam itu. Dalam tim itu, saya yang menakodai. Jadi tidak hanya perintah? Tidak hanya perintah, tidak hanya main suruh, saya ikut di dalamnya. Malah saya tahu porsi mana yang harus saya turunkan. Mana yang bisa saya limpahkan ke anak. Jadi pendelegasian kewenangan itu bagi saya perlu. Kapan yang harus saya ambil, kapan yang harus saya serahkan ke bawah. Kemudian yang selanjutnya ada ketauladanan. Saya minta orang disiplin, saya harus disiplin. Saya alhamdulillah sampai sekarang jam 7.30 saya paling lama sudah di kantor. Jam masuk kita jam 7.45, jam pelayanan jam 8, saya sebelumnya sudah di kantor. Kalau apel atau ada upacara ya, kemudian kalau ada acara doa bersama, kita setiap Jumat pagi jam 7.30 kita sudah di kantor, doa bersama, dan saya hadir di kantor sebagai bentuk ketauladanan saya berikan. Dan saya tidak pernah pulang sebelum waktunya, tetap adalah yang di akhir. Baik. Dan tadi Pak Farudin mengatakan bahwa kebersamaan itu penting, berada bersama mereka. Tapi ada loh Pak, ketika kita terlalu berbaur, ketika kita terlalu membersamai, apalagi ini kawan seiring, iring. Sehingga kewibawaan katanya jadi berkurang. Nah, bagaimana Bapak mengcombine itu agar tarik ulurnya? Ini loh, saya jadi teman, tapi saya juga bisa jadi leader. Itu seperti apa? Jadi saya sadar bahwa saya dari dalam. Saya sadar bahwa mungkin ada masih yang lebih senior dari saya. Saya sadar sekali itu. Nah, makanya pada hal-hal tertentu saya tidak selalu berbaur. Saya akan pilih-pilih mana yang bisa didekati dengan kebersamaan, mana yang bisa didekati harus spesial. Nah, itu yang saya tata betul-betul. Mana yang dengan keputusan begitu ya? Mana harus dengan ini, mana yang harus dengan ayo kita kasih pendapat sama-sama. Dalam perjalanan menata dari bawah sampai ke atas posisinya, adakah pengalaman yang paling tidak mengenakan yang digarisbawahi oleh Pak Farudin? Satu hal dulu, saya pernah di satu cabang ya. Ini selalu saya ulang-ulang kalau saya cerita ke bawah. Saya pernah di satu cabang, di cabang Paringin dulu. Tapi mungkin itu juga itu tugas saya pertama di cabang. Dan itu mungkin yang bisa memberi pelajaran hidup bagi saya dan keluarga itu bagaimana berbaur dengan masyarakat. Nah,
Nah, karena memang saya ke cabang itu ikut bersama keluarga, kemudian berbau dengan masyarakat. Kepala daerah waktu itu di Balangan itu merasa cocok. Nah, akhirnya saya sampai 5 tahun tuh nggak pindah-pindah dari sana. Saking disayangnya dipegang terus itu ya? Jadi kas daerahnya besar, kemudian kinerja cabangnya bagus, dipertahankan terus sampai 7 tahun. Sampai saya harus pindah sudah ke cabang lain, malah diminta balik lagi. Nah, itu yang pelajaran bagi saya yang dua hal yang berbeda antara bagaimana kita memberi support kepada perusahaan, ternyata ada berdampak lain. Tapi disitulah pelajaran mungkin yang paling berharga, dan setiap kesempatan saya selalu ceritakan ini untuk sebagai mungkin inspirasi bagi saya dan anak-anak saya dan keluarga saya, bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu ternyata berimbas. Di satu sisi bisa positif, tapi di sisi lain juga negatif. Tapi kita bisa menerima itu sebagai suatu anugerah yang alhamdulillah itu. Baik, yang penting tuh jangan menggerutu pada keadaan ya Pak. Walaupun itu tadi terlalu erat dikengkang itu menjadi tidak berkembang. Baik, bicara soal milenial, saat ini hampir di semua perusahaan tuntutannya adalah itu. Sementara tadi Pak Farudin sudah kasih sinyal bahwa saya tidak lama, begitu kan. Artinya ada, kalau dari sisi usia kan ada gap. Dan di mana-mana saat ini perusahaan BUMN itu yang muda tapi ada catatan juga katanya, yang muda ini mungkin oke di zaman digital, tetapi ada hal-hal yang belum terlalu mengakar. Bagaimana Pak Farudin menyikapi ini, dan di Bangkalsel itu dibikin pola seperti apa? Jadi milenial kami kategori milenial sekarang sudah 75%. Jadi sudah lebih banyak yang milenialnya. Dan saya sadar waktu saya masuk dulu kondisinya beda dengan kondisi sekarang. Dulu saat saya masuk nggak diajarin, kasih buku pedoman yang tebal itu, gitu ya? Udah belajar sendiri. Nah sekarang apakah mungkin lagi mereka kita perlakukan dengan pola yang sama? Saya pikir dan saya rasa tidak mungkin itu dilakukan. Kita harus sesuaikan, dan suasana di kantor pun kita bentuk nih komunitas di kantor, namanya Axelenia. Sesuai ini Axel ya. Axel. Jadi Axel itu produk mobile banking Bangkalsel, dan generasi mudanya saya bilang Axelenia. Nah kalau yang kayak kami kan kolonial, kolonial. Tapi kalau yang 75% Axelenia. Mereka yang dipersiapkan untuk ke depan. Semua kegiatan kita, semua hal-hal yang event Bangkalsel itu melibatkan Axelenia. Dulu kita punya komunitas, sekarang seluruhnya adalah kita berdayakan yang muda, yang milenial. Sehingga Pak, harapan saya mereka siap pada saatnya nanti. Nah, suasana di kantor sudah kita lagi renovasi kantor. Mudah-mudahan penataan ruangan kerjanya nanti akan kita sesuaikan, membuat para milenial lebih nyaman, adaptif dengan kondisi, dan saya pikir menumbuhkan motivasi dan semangat kerja mereka adalah dengan bagaimana mengakomodir sesuai dengan zaman mereka. Mengakomodir sesuai zaman mereka itu menjadi garis bawah ya. Tetapi Pak, beda gap itu kan tidak hanya Bapak. Pasti tim yang lain, yang senior-senior juga kondisinya begitu. Bagaimana memberikan persepsi yang sama agar di jalur yang sama memberikan ruang yang oke kepada para milenial ini, tetapi juga mereka juga harus tahu tata titinya gitu lah. Itu seperti apa? Saya dulu sering mendengar keluhan dari pegawai yang senior ya. Saya tidak bicara kolonial tapi senior. Senior, supaya lebih halus gitu ya Pak. Bagaimana para milenial ini seakan-akan cuek, tidak tegur sapa dengan mereka. Dan ini budi pekertinya kurang lah, begitu bahasanya begitu katanya. Ini karena apa? Karena mungkin kita harus sadar ya, bahwa kita melihat mereka dengan kacamata kita. Nah mungkin ini yang sering saya bilang ke teman-teman yang senior pun, cobalah kita membuka kacamata. Kalau bisa pakai kacamata mereka untuk bisa melihat mereka. Nah mereka pun yang generasi mudanya juga saya ingatkan bahwa tata itu harus kita perhatikan. Bagaimana mereka menghormati, bagaimana mereka pakai wuhnya itu harus. Dan contoh sudah saya berikan bagaimana saya mencoba menghormati para senior juga, dan urutan kepangkatan akan ditata sedemikian sehingga semua ini bisa bergerak naik. Jadi kalau kita sudah di atas kan, kalau kita di bawah kita bisa mendorong lebih tinggi, kalau di atas kita bisa ayo naik sama-sama. Itu yang pengen saya lakukan. Tapi tidak menginjak kepala orang untuk naik. Nah, ini itu menjadi penting satu, ya. tidak menginjak kepala orang lain. Tidak menginjak kepala orang untuk naik. Pak Farudin, ini menarik ya.
Kalau kita flashback nih, sosok muda seorang Pak Fahrudin. Ya. Fresh graduate langsung ke Bank Kalsel. Apakah memang mimpi seorang Pak Fahrudin itu memang menjadi bankers Tidak. atau yang lain? Tidak jawabannya. Tidak. Pasti panjang ceritanya. Kita akan kembali, masih kita bedah, masih kita elaborasi tentang Pak Fahrudin sesaat lagi. Oke, ini kita kembali pemirsa masih mengelaborasi sosok Pak Fahrudin. Tadi kita sudah bicara soal leadership, bagaimana beliau karir dari bawah sampai posisi puncak di Bank Kalsel, dan tentunya apakah mimpi ini adalah sesuatu yang memang sudah dimimpikan lama dan terwujud atau sebetulnya seperti apa? Ya. Sosok Pak Fahrudin muda itu gimana sih Pak? Saya tidak pernah punya mimpi kerja di bank. Oke, kalau background pendidikan apa Pak? Ekonomi Oh, di masih ULM. oke lah ya. Masih oke, masih sejalan. Masih sejalan. Kenapa saya masuk ekonomi juga karena teman-teman di SMA Iya. semuanya pada ke sana. Satu kelas saya daftarnya bareng, daftarnya di ekonomi semua jadi di ULM. karena nggak kepengen ketinggalan sama teman-teman gitu ya? Karena ikut-ikutan aja. Oke. Dan saya tidak pernah punya mimpi jadi pegawai di banker ya, dan Oke. apalagi dalam posisi sekarang jadi direktur utama. Dulu tujuan saya ikut kuliah itu karena pengen ajak bapak ibu hadir di wisuda itu aja. Itu aja, tidak ada yang Jadi lain. sarjana membuat orang tua bangga, itu saja gitu. Itu saja. Jadi pilihan pun karena ikut-ikutan teman. Ikutin teman. Oke. Tetapi sebetulnya minat paling utama itu seorang Pak Fahrudin apa? Saya dulu pengen jadi insinyur, Oke. tapi nggak kecapai karena dulu pilihannya adalah saya milih sos di sosial ya, IPS waktu di SMA, jadi sehingga harus masuknya. Kalau sekarang kan udah bisa kan? Ya. Kalau dulu nggak bisa, jadi harus akhirnya kuliahnya di ekonomi. Cita-cita insinyur tapi kuliahnya nyasarnya di ekonomi. Oke. Dalam mindset sosok Pak Fahrudin muda, kenapa sih kok insinyur yang menjadi insinyur tuh kerennya seperti apa gitu yang diingat? Saya lihat dulu beberapa orang yang dekat ya, ada om itu yang insinyur, kok ada kerjaan yang enak. Nah itu kan anak kecil kan lihat enaknya aja, enaknya aja. Itu dulu. Jangan-jangan pengen kayak Habibie dulu anak kecil kan begitu. Kalau saya enggak. Itu saya ke Jawa ya. Oke, jadi karena memang ada contoh yang dilihat. Nah, ketika pada akhirnya masuk fresh graduate lalu masuk ke Bank Kalsel dan menjalani yang tidak terlalu jauh sih sebenarnya dengan latar belakang pendidikan. Mimpi-mimpi selain mimpi karir tuh apa sih yang diinginkan seorang Pak Fahrudin? Mimpi saya sebenarnya satu dan sudah saya realisasikan. Jadi sementara ini adalah apa yang saya jalani sebenarnya hanya bonus saja. Oke. Saya pengen haji di usia sebelum 40. Dan sudah pernah terrealisasi, sudah. Oke, jadi nggak muluk-muluk begitu ya? Jadi bagi saya sukses itu adalah naik haji. Di usia 39 saya haji. Oke. Dan saat itu sudah game over semua cita-cita saya. Mengapa Pak? Ketika banyak orang bercita-cita, memang betul ya, haji artinya kan ada proses pencapaian spiritual ya. Tapi banyak orang muda, kalau masih pencapaian 30 itu kan cita-citanya begitu banyak. Kenapa Pak Fahrudin? Karena acuan saya orang tua. Orang tua saya hajinya di atas 40. Nah, saya lebih maju lagi. Itu saja satu hal. Saya bisa sarjana, beliau tidak sarjana, itu sudah suatu pencapaian bagi saya yang luar biasa. Dan sekarang saya akan tularkan itu ke anak saya, mudah-mudahan bisa lebih dari apa yang saya capai. Baik, konsep-konsep yang mungkin bagi orang lain terkesan sederhana ya Pak. Ya. Tapi bagi Pak Fahrudin sendiri memaknainya seperti apa? Jadi bagaimana acuan orang tua, pengajaran itu ya yang saya lihat dari kecil, walaupun saya termasuk bukan berasal dari keluarga yang berada, tapi saya bisa memaknai perjuangan itu. Nah itu yang saya dulu waktu sekolah juga nggak diurus, dari SMP daftar sendiri, SMA daftar sendiri, kuliah daftar sendiri semua. Jadi tidak pernah diurus secara khusus, tidak pernah mungkin mendapat pendidikan tambahan, hanya sekolah umum. Jadi saya pikir persiapan itu harus kemandirian itu adalah hal yang utama di dalam karir saya. Baik,
kemandirian dan ternyata mengalir kebaikan berpihak kepada Pak Fahrudin. Pak Fahrudin, kalau kan setiap orang tadi Pak Fahrudin menyatakan saya bukan orang berada yang dalam arti berlebihan gitu kan. Nah, Pak Fahrudin sendiri melihat bahwa kekayaan yang paling besar sebetulnya yang menjadi modal seseorang untuk bisa sukses itu apa? Semangat kerja itu. Semangat, saya pikir kemampuan untuk kita bisa memahami dan adaptasi dengan lingkungan itu adalah hal yang paling menentukan di dalam karir saya ya. Mungkin kita bisa menyesuaikan dengan kondisi dimanapun kita berada, itu hal yang utama sampai saya seperti sekarang. Itu yang menjadi spirit. Pak Fahrudin, entah ini rumors atau memang terjadi, Anda masuk mungkin saat itu masih BPD ya. Di situ mungkin banyak putra-putri petinggi. Anda tadi katakan saya orang biasa, orang tua saya biasa. Bagaimana Anda berupaya untuk masuk di tengah mungkin persaingan yang siapa KTBC-nya apa jawaban itu apa yang Pak Fahrudin lakukan? Saya pernah minder nggak Pak di situ Pak? Ya gimana ya? Jadi orang di luar selalu beranggapan ya bahwa di Bank Kalsel itu ada ini. Tapi saya pikir penilaiannya fair. Penilaian konditenya. Sekarang kita sudah menggunakan sistem yang terukur untuk memperhitungkan kinerja, baik kinerja individual maupun kinerja unit kerja, dan termasuk mungkin dalam penentuan jenjang karir ke depan, kesempatan. Dan Bank Kalsel membuktikan ya, saya bisa berasal dari dalam saja, orang yang tidak punya hubungan dengan siapa-siapa, saya bisa. Nah itu suatu hal mungkin jadi semangat juga bagi milenial kita bahwa ayo sama-sama kita maju untuk bisa membesarkan bank ini. Kesempatan yang diberikan oleh pemegang saham saya pikir harus ditangkap. Inilah kesempatannya orang dalam yang bisa memimpin bank ini. Artinya kalau misalkan ada rumors dan lain sebagainya, ternyata tetap aja standarnya ada ya Pak. Nggak ujuk-ujuk begitu gitu loh. Ada nggak ujuk, dan jangan pernah takut untuk merasa tidak punya backing dan tidak punya siapa sih. Baik, Pak Fahrudin. Di dalam hidup itu kan ada naik, ada turun. Kalau kita bicara sekarang, kayaknya enak nih Pak Fahrudin. Wah gitu kan. Tapi hidup itu kan namanya seperti roller coaster. Pernahkah merasakan berada di titik terendah? Dan ketika berada di titik terendah, kondisi apa? Tidak hanya di masa karir, mungkin di masa lalu dan lain sebagainya. Dan bagaimana Pak Fahrudin memotivasi agar bangkit dari kondisi itu? Tapi tahan dulu Pak, kita kembali, kita masih ngobrol dengan Pak Fahrudin. Pemirsa, masih dengan Pak Fahrudin. Kita tengah berbincang bahwa hidup itu tidak lurus-lurus saja. Orang hanya melihat nyaman hari ini, tetapi ada proses di situ. Tadi proses karir sudah diceritakan, bagaimana fight, bagaimana bersama. Tapi kalau kita bicara sosok Pak Fahrudin, ketika berada pada putaran terendah, bagaimana Pak Fahrudin bangkit dari kondisi itu? Dan kondisi apa yang membuat Pak Fahrudin merasa tidak nyaman sekali? Jadi kalau di karir ya saya tidak menemukan posisi yang seperti itu, tapi dalam kehidupan saya tadi memang tidak berasal dari keluarga yang berkecukupan ya, berlebih. Ayah saya cuma pedagang apa? Warung itu pancarekenan itu. Jadi seandainya dulu retail modern itu ada di Banjarmasin mungkin selesai saya bisa kuliah waktu itu. Tapi alhamdulillah itu belum ada dan berjalan, dan saya mungkin termasuk anak yang ikut serta dalam menjalankan usaha itu. Karena anak paling besar dan setiap hari punya jatah. Saya di jatah bapak itu untuk jaga warung itu adalah di saat-saat yang orang harusnya istirahat. Jadi antara zuhur sama asar, antara maghrib isya. Nyeling di situ ya. Saat-saat yang jualan itu tidak laku, karena orang pada istirahat waktu itu. Tapi kesempatan itu saya gunakan adalah untuk belajar. Itu dulu yang saya maksimalkan, itu untuk baca buku, untuk belajar banyak hal, dan
Alhamdulillah itu saya rasakan sekarang. Akibatnya apa? Sampai sekarang saya tidak pernah tidur siang. Karena justru di saat orang istirahat, saya harus kerja, melek nunggu baru. Sampai sekarang saya tidak pernah tidur siang. Dampaknya mungkin karena dampak ya saya tidak. Dan Pak Farudin adakah pernah menyesali sesuatu di masa hidup, perjalanan hidup dari kecil sampai sekarang? Kalau menyesali adalah ya apa? Ibu saya sudah tidak ada lagi sekarang itu aja. Itu. Ibu sudah tidak ada lagi. Pasti bangga sekali ya. Pasti. Tapi sosok ibu sama ayah itu seperti apa sih dalam pandangan Pak Farudin? Kalau ayah sih tidak terlalu dekat ya, karena sehari-hari beliau ada kesibukan. Jadi jarang sekali berinteraksi. Malah kalau saya yang ke warung, beliau yang ke rumah. Jadi nggak pernah ketemu. Haplusan begitu ya? Saya nggak pernah makan sahur bareng dengan ayah saya, karena harus ada yang tidur di sana untuk ngantar makanan itu gantian. Jadi dengan ayah tidak terlalu dekat, tapi mungkin dengan ibu yang dekat sekali. Kalau ada penyesalan, ini ibu sudah tidak ada. Kalau ada penyesalan yang seandainya bisa dibayar, apa yang belum Pak Farudin wujudkan untuk menyenangkan ibu? Cium kaki. Kenapa? Cium kaki beliau. Cium kaki. Itu yang belum sempat. Usia berapa ketika Pak Farudin tinggalkan? 63 kalau 63. Pak Farudin saat itu? Kalau saya usia sudah berkarir di Makassar. Sudah di Makassar. Udah tua juga 38 kalau nggak salah. Artinya sudah berkarir, tapi beliau belum melihat semuanya kan. Baik. Kalau tadi ya mencium kaki, kenapa harus mencium kaki itu? Karena nggak setiap saat bisa dilakukan. Itu yang paling kangen. Karena semua disibukkan dengan kegiatan-kegiatan. Baik, Pak Farudin punya anak-anak pastinya. Punya anak-anak zaman berbeda. Sekarang Pak Farudin bisa memberikan fasilitas yang jauh lebih baik dibanding dulu. Perhatian yang jauh lebih baik. Mungkin tidak seperti dulu Pak Farudin nggak bisa ketemu ayah. Dalam tanda kutip, balas dendam baik apa yang Pak Farudin lakukan untuk mendidik anak-anak? Ya itu tadi, saya mencoba menyediakan waktu untuk mereka. Fasilitas, lebih-lebih di perhatian ya. Nah mungkin satu lagi, saya pengen sekali dulu kuliah di luar daerah. Nggak bisa. Nah sekarang mereka bisa di luar daerah. Itu saja yang mungkin yang dipenuhi ya Pak. Salah satu cita-cita juga yang belum tersampaikan waktu itu. Itu belum pernah. Alhamdulillah itu yang sekarang sudah saya persiapkan mereka dari kecil. Orang Banjar ini kan susah sekali makan ini. Nasi lain Banjar. Yang pulen itu. Anak saya dari kecil saya biasakan mereka makan nasi pulen. Supaya bisa merantau. Supaya mereka keluar dari Banjarmasin suatu saat bisa balik sini untuk bisa. Baik. Tapi akhirnya ya balik juga, nggak tahan di luar. Mencintai tanah lahirnya ya. Pak Farudin sendiri kalau ke anak-anak itu apakah ada doktrin untuk mereka memilih kehidupannya atau membebaskan? Saya bebaskan dan lebih banyak yang memanage adalah ibunya. Jadi saya alhamdulillah punya istri yang perhatian dan bagi tugas bisa mengatur rumah tangga dengan baik. Dan mungkin 3 orang wanita di dalam hidup saya yang paling saya perhatikan itu ada 3. Itu ibu saya, istri dan anak perempuan satu-satunya. Ini 3 yang saya dengar terus. Mereka suka tidak suka saya perhatikan. Jadi 3 orang nih. Ini menjadi sumber kebahagiaan yang 3 orang biasa. Itu. Baik, Pak Farudin. Mungkin nanti ada lagi pengganti ibu. Semoga segera punya cucu cewek lagi. Amin. Pasti itu luar biasa bahagianya ya. Pak Farudin, kalau kita bicara mimpi dan cita-cita, apa yang masih ingin dicapai Pak Farudin ke depan? Secara karir saya ingin bank ini ya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam waktu dekat, tahun depan modalnya bisa terpenuhi 3 triliun. Insya Allah sekarang 2,7, tahun depan insya Allah 3 triliun. Saya pengen bank ini juga mudah-mudahan ya, keinginan ikhtiar kami di internal untuk menjadikan bank ini berkonversi menjadi syariah juga diamini oleh para pemegang saham. Kalsel ini daerah yang agamis dan saya pikir sudah saatnya lah Kalsel memiliki bank daerah yang
Syariah. Syariah. berbasis. Ketiga, saya pengen bank ini jadi bank devisa. Banyak sekali komoditas yang di sini ya, ekspor itu yang akhirnya dananya tidak bisa maksimal di bank kasar. Mungkin 3 hal itu yang bisa dalam waktu ke depan ini bisa kita tuntaskan, kita kejar. Baik. Kalau secara pribadi Pak, Secara tadi karena pribadi, di bank Kalsel pasti ada batasnya Bapak. Tadi ada target yang sudah dicapai, apakah di masa Bapak atau penerus Bapak kan, tetapi kan ada pencapaian pribadi, apa yang masih ingin dicapai? Secara pribadi saya pengen nanti kapanpun saya berakhir, pengganti saya adalah orang dalam bank Kalsel. Itu yang saya pengen sekali dan saya sudah siapkan dari sekarang. Kader dari dalam itu yang bisa maju ke depan. Mudah-mudahan kepercayaan ini bisa diberikan oleh para pemegang saham. Safety landing, turun saat lagi moncer-moncernya, walaupun juga posisinya adalah memang waktunya sudah selesai. Apa tadi yang ingin ditinggalkan? Tadi kan orang dalam, tadi disekolahkan dan lain sebagainya. Sebetulnya nilai utama lagi selain pastinya keputusan pemegang saham nilai utama lagi yang menjadi modal yang harus dimiliki oleh orang dalam ini apa Pak? Mungkin selain dari skill ya, kalau sekolah apa kan skill kan? Dari skill ya, dari skill mungkin saya menghimbau sering ke teman-teman pada semua level, pada semua tingkatan ya. Ikutilah alur karir itu jenjangnya, tidak yang loncat. Itu saya, insya Allah akan kami jaga terus. Yang kedua, penentuan ke depan manajemen itu tidak harus lagi tidak hanya berdasarkan skill, kemampuan, kompetensi, tapi juga bagaimana membangun hubungan. Communication skill itu penting ya. Communication skill, public speaking. Jadi bagaimana memanage wilayah, hubungan dengan para pemegang saham, nasabah-nasabah besar, regulator, OJK, BI. Itu menurut saya yang kemampuan yang mungkin jarang diajarkan di sekolah, tapi itu bisa didapat dari pengalaman. Dan saya akan upayakan itu nanti pada titik itu kita lakukan mentoring. Regenerasi tidak hanya masalah skill, tetapi justru communication skill itu menjadi hard skill terkait perbankan itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari, ada bukunya. Ada bukunya, tapi bagaimana? Apalagi ini ketemunya dengan pemegang saham yang beragam. Boleh dikata birokrat juga ya Pak. Birokrat ada, kemudian latar belakangnya dari pengusaha, nanti ada yang dari dosen, dan semua itu membutuhkan penyesuaian di setiap tingkatan. Dan bagi saya alhamdulillah olahraga ini menjadi salah satu jalan masuk ya untuk bagaimana kita melakukan komunikasi yang efektif dengan para pemegang. Hobi itu menjadi garis bawah ya yang memang juga harus. Nah, intinya kan satu, membangun kesamaan. Nah, karena bupatinya banyak, jadi kita harus banyak sama di sini, sama di sini. Agar mereka merasa betul-betul terperhatikan. Pak Farudin, terakhir. Ketika nanti Anda memasuki masa pensiun, mau tidak mau kan ada judulnya, ada masa pensiun, ada aturannya. Usia berapa ya kalau perbankan? Kalau di Bank Kalsel 55, 56 nanti. Tapi kalau direksi udah pensiun sekarang. 55 kalau sudah direksi apapun pensiun. Tapi kan Bapak tidak orang zaman dulu Pak mengatakan pensiun usia 40, 50 tuh kayaknya sudah sepuh. Tapi Bapak itu tidak akan tua di posisi itu. Kira-kira apa yang akan dilakukan setelah selesai dari purna tugas di sini? Pak Farudin akan menekuni apa? Satu mungkin yang pengen saya lakukan itu adalah satu. Nggak jadi atlet dong ya Pak? Saya satu pengen ngomong anak-anak saya itu lebih lagi dari posisi sekarang. Memberikan waktu. Yang kedua mungkin keterkaitan dengan tadi, saya pengen keliling Indonesia. Tapi tidak dengan lari dengan sepeda, hanya kelilingnya dari tapi bersepeda di semua tempat, berlari di semua tempat. Itu nah, sekarang hidup gitu sekarang saya sudah lakukan dengan setiap ada kegiatan, bisa lari, bisa sepeda itu. Jadi kalau sepeda susah dibawa, lari paling tidak gitu. Itu yang obsesi yang belum kesampaian. Masih beberapa kota yang belum tuntas lagi. Baik. Pak Farudin, di akhir obrolan sekali lagi apa yang ingin disampaikan kepada para generasi milenial dan juga kepada para sahabat di level Bapak agar hidup itu dijalani dengan seringan. Dari tadi saya ngobrol sama Pak Farudin itu rasa ngomongnya ringan aja. Hidup itu dijalani dengan ringan, tetapi tetap penuh profesionalisme. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Saya ini olahraga ya bagi saya penting.
olahraga itu bagi saya penting bagaimana kita, bukan masalah kebugaran, tapi hormon endorfinnya keluar, rasa bahagianya muncul. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan setelah kita olahraga, saya harapkan masih rasa bahagianya tumbuh. Kita tidak mengeluh, tidak mendumel, ya happy aja. Itu satu. Yang kedua, mungkin di olahraga kita bisa lampaui titik lelah itu. Sehingga ibaratnya kalau hanya lelah karena bekerja, belum melampaui titik lelah itu, kita tidak ada sakit bukan karena bekerja. Saya lebih senang sakit karena saya olahraga timbang saya sakit karena bekerja. Mungkin perasaannya akan beda. Saya sakit karena olahraga mungkin endorfinnya naik. Tapi kalau sakit karena kerja, nah mudah-mudahan ini bisa kita tularkan kepada teman-teman, dan ini terlihat teman-teman dari Axelenial juga rutin sekali. Besok mereka lari ya, hari Rabu ya, kemudian hari-hari lain mereka aktif, olahraga semua ada, dan ini setidaknya bisa iklim kompetisi itu bisa terlihat di sana. Sportivitas, kompetisi tapi sportivitas itu menjadi penting dan menjadi spirit. Terima kasih Pak Farudin sudah berbagi. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menginspirasi oleh pemuda maupun juga pemirsa yang mudah-mudahan bisa merubah mindsetnya. Terima kasih, sukses untuk Pak Farudin. Selamat sore. Kami harus lari keliling lagi. Oke, siap Pak. Mari ya. Pemirsa, hidup adalah tentang keseimbangan dan bagaimana kita berpikir positif. Ketika kita melakukan dan berpikir positif, maka energi-energi positif yang akan tertarik datang kepada kita. Saya Diana Rosyanti, sampai jumpa.